Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu serta siswa-siswiku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang contoh soal momen gaya. Jadi di sini diberikan soal tentang momen gaya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Jadi diberikan gaya F1, F2, F3 dan F4 bekerja pada batang AB, AB, CD seperti pada gambar. Nah, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah titik-titik. Jadi tentukan dulu apa-apa yang diketahui dari soal. Jadi F1-nya 10 Newton, F2-nya 4 Newton, F3-nya 5 Newton, dan F4-nya 10 Newton. Jadi ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Kemudian kalian lihat jarak dari A ke B itu sama dengan 2 meter. Kemudian jarak dari A ke D itu totalnya 6 meter. Sedangkan jarak dari A ke C itu adalah 3 meter. 2 tambah 1, 3 meter. Yang ditanyakan adalah momen gaya pada titik A. Jadi torsi pada titik A. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa rumus untuk mendapatkan momen gaya atau torsi itu didapatkan dari gayanya dikali dengan jaraknya. Nah, sekarang kita tentukan dulu jumlah-jumlah gaya yang bekerja pada batang ini, ya. Jadi karena momen gayanya ditentukan terhadap titik A, maka titik A-nya tidak dihitung. Jadi F1-nya nanti tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang dimasukkan hanya F2, F3, dan F4. Nah, sekarang kita tentukan dulu semua nilai-nilai yang positif, yang mana-mana saja. Jadi yang positif di sini terhadap titik A adalah F2. Kenapa dia positif? Karena jika dia berputar ke arah poros A, dia akan berputar searah jarum jam. Dia berputar ke arah A. Jadi berputar searah jarum jam. Jadi di sini F2-nya positif. Dan F2 ini berpasangan dengan jarak antara titik A dengan titik B, RAB. Sedangkan F4 dia juga bernilai positif, karena kalau kita tinjau terhadap titik A, jika dia berputar terhadap titik A, maka dia juga berputar searah jarum jam. Dia berputar ke sini, ya. Jadi F4-nya juga positif. Nah, F4 ini berpasangan dengan jarak antara titik A dengan D. D ke A atau A ke D. Sedangkan yang bernilai negatif adalah F3. Kenapa dia bernilai negatif? Karena kalau dia berputar ke arah titik A, maka dia berputar ke sini. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga dia negatif. Jadi masukkan semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini terhadap titik A, ya, yaitu F2 dikali RAB ditambah F4 dikali RAD dikurang F3 kali RAC. Jadi tadi kalian sudah paham kenapa F2 positif, F4 positif, dan F3 negatif. Nah, sekarang masukkan nilai-nilainya. F2 berapa tadi? 4. RAB 2.
F4-nya 10, RAD-nya 6, F3-nya 5, dan RAC-nya 3. Sekarang kita jumlah keseluruhan. Jadi F2 kali RAB masukkan 4 kali 2 ditambah 10 kali 6 dikurang 5 kali 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 10 kali 6 sama dengan 60. Sedangkan 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 8 tambah 60 sama dengan 68 dikurang dengan 15, hasilnya 53 Newton meter. Ya, karena F Newton, R meter, sehingga satuannya Newton meter. Nah, nilai momen gaya yang didapatkan adalah 53 Newton meter. Karena dia nilainya positif, maka dia berputar searah jarum jam. Baiklah, kita lanjut di nomor 2. Jadi batang AB sama dengan 2 meter dengan poros di titik A dengan gaya sebesar 12 Newton membentuk sudut 60. Maka besar momen gaya pada batang AB adalah, jadi di gambar diberikan sebuah batang dengan panjang AB yang panjangnya 2 meter. Kemudian membentuk sudut 60 derajat. Bekerja gaya sebesar 12 Newton. Jadi seperti tadi kita tentukan dulu diketahuinya supaya mempermudah untuk menjalankan soalnya. Jadi diketahui R-nya 2 meter, F-nya 12 Newton, dan sudutnya 60 derajat. Ditanyakan momen gaya atau torsinya. Jadi sesuai dengan yang kalian pelajari pada materi momen gaya, digunakan rumus momen gaya atau torsi sama dengan R dikali F dikali dengan sin theta. Masukkan R sama dengan 2, F sama dengan 12, sin 60 karena tetanya 60. Jadi kalikan 2 kali 12 sama sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Jadi 24 bagi 2 sama dengan 12 akar 3. Searah dengan jarum jam. Ya, searah dengan jarum jam karena jika dia berputar terhadap titik A, dia berputar ke arah jarum jam, searah jarum jam berputarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah poros ditahan oleh sebuah tali, mendapatkan gaya sebesar F sama dengan 8 Newton. Jika tegangan yang dialami tali sebesar 12 Newton, maka momen gaya yang dialami oleh sistem pada gambar di bawah ini saat poros ada di titik 0 adalah nah, kalian lihat pada gambar ada tegangan talinya 12 Newton dan tegangan talinya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap poros. Kemudian bekerja juga gaya pada batang ini sebesar 8 Newton. Kemudian jarak dari titik tali ke poros itu adalah 2 meter, sedangkan jarak dari gaya ke titik tali adalah 3 meter, sehingga untuk keseluruhan panjang batang ini adalah 5 meter. Jadi tentukan dulu diketahuinya gaya yang bekerja 8 Newton. Tegangan talinya 12 Newton. R1 atau jarak dari titik tali ke poros adalah 2 meter. Sedangkan jarak dari gaya ke poros adalah keseluruhan dari panjang batang adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah momen gayanya atau torsinya. Nah, sekarang kita tentukan dulu momen gaya yang bekerja pada tegangan tali. Nah, sekarang sama saja rumusnya R, jadi jarak dibagi dengan
tegangan tali atau gaya yang pada torsi. Jadi torsi 1 sama dengan atau momen gaya yang pertama didapatkan dari R1 dikali dengan T atau tegangan tali sin theta. Masukkan R1 sama dengan 2, T-nya tadi 12, sin-nya 30. Sehingga 2 kali 12 sama dengan 24, sin 30 adalah 1/2. 24 bagi 2 sama dengan 12 Newton meter. Karena satuan dari momen gaya atau torsi adalah Newton meter. Dia melawan arah jarum jam. Kenapa dia melawan arah jarum jam? Karena terhadap poros ini, poros jika dia berputar ke sini. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita lihat momen gaya karena gaya yang bekerja padanya. Jadi torsi yang kedua sama dengan R2 dikali F. Tadi berapa R2-nya? 2 tambah 3 sama dengan 5. Karena dari gaya yang bekerja ke poros itu jaraknya 5. Jadi diisi R2-nya sama dengan 5. Gayanya tadi 8 Newton. Sehingga 5 kali 8 sama dengan 40 Newton meter. Dia searah dengan jarum jam. Karena jika dia berputar terhadap poros di sini, jadi dia searah dengan jarum jam. Nah, sehingga dikatakan searah jarum jam. Nah, sekarang kita cari momen gaya totalnya. Karena ada gaya yang bekerja pada tali, ada gaya yang bekerja pada gaya saja. Sehingga kita cari totalnya. Jadi total torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Tadi kita sudah dapatkan torsi 1. Torsi 1 hasilnya 12 Newton meter melawan arah jarum jam sehingga dia hasilnya minus. Torsi 2 hasilnya searah jarum jam jadi dia plus. Jadi min 12 tambah 40 hasilnya 28 Newton meter. Karena hasilnya positif maka dia searah jarum jam. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat ilmu sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.